Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih. Selamat berkumpul kembali, selamat berkudapa kembali dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah PW GKO Bintaro Jaya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita seperti biasa. Dan sebelum ibadah dimulai, saya mau share dulu kita punya tata ibadah hari ini. Ibu yang terkasih, mari kita sebelum ibadah mulai, kita saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau teduhkan hati kami dan pikiran kami pada saat ini. Di sore ini, kami hanya mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik, berkatilah setiap audio yang kami gunakan di rumah kami masing-masing di saat ini Tuhan. Baik itu laptop, handphone, jaringan internet yang kami gunakan, Tuhan berkati dan kuduskan semuanya. Sehingga itu boleh membantu kami untuk kami beribadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian berikutnya yang pertama. Namun sebelumnya kita mau baca dari Mazmur 72. Mazmur 72 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Kita mau angkat pujian yang pertama ini kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Sambil ibu-ibu di rumah, ayo mari kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, kita tepuk tangan kita gerakan-gerakan badan kita pada sore hari ini. Tepuk tangan. Suaranya nggak keluar, Yus. Kebesaran-Mu tetap selamanya.
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita mau angkat pujian berikutnya. Kita siapkan hati kita di sore hari ini. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan kita di sore hari ini. Kita mengatakan bahwa saat indah adalah saat ketika aku datang berhadapan dengan hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan saat indah, saat indah. Sungguh bertemu dengan Engkau adalah saat yang terindah dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, bawalah daku, bawa
hadirat-Mu bagi kami. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati kita nyatakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati sambil angkat tangan kita. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Mari kita, Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat indah adalah ketika kami datang berhadapan dengan hadirat-Mu ya Bapa. Ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena itu ya Allah, ya Bapa kami yang baik. Di sore ini Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami membawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan, sehingga Engkau boleh pelihara kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Dan kami boleh datang di hari ini. Dalam syukur kami kepada-Mu Tuhan, dalam ibadah PWG KO Bintaro Jaya. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu ini kami boleh tinggalkan segala kesibukan kami. Untuk kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah yang kami lakukan di sore ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami di sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian pada sore hari ini. Bagi ibu-ibu yang mau bersaksi, dipersiapkan. Sebelumnya kita mengangkat pujian yang berikutnya. Kita mengatakan bahwa lingkupi Tuhan dengan sayap-Mu, kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita aman dan tentram. Kita mengatakan pujian ini, lingkupi Tuhan dengan firman. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami tenang bersama dengan-Mu. Sore hari ini kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kau sanggup menolong setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan sayap-Mu, naungiku
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi bersama kita puji. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Lagi katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Silakan bagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini, ruang kesaksian dibuka. Bagi ibu-ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan sepanjang minggu yang kita boleh lewati. Mungkin saya kali Yusti. Silakan Tante. Shalom, selamat sore. Sore. Bapak Wajek, Pak Penatu Wajek, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya cuma mau mengatakan saya berterima kasih atas doa, dukungan doa dari ibu-ibu semua, ibu-ibu PW di sini yang doa-doa yang mengiringi keberangkatan kami ke Blora ya, untuk bisa dibilang pelayanan ke sana, untuk melihat keadaan di sana dan juga bertemu dengan jemaat di Blora. Kami mengucap syukur karena itu memang walaupun kita dalam tanda kutip saat seperti sekarang ini mungkin banyak yang mungkin nggak bersedia pergi, tapi lucu sekali juga ya, kita naik bus Bluebird yang segitu megah besar, begitu turun orang-orang udah kayaknya wah ini 20 orang nih kali ya isinya. Nggak taunya begitu turun tuh cuma 4 orang yang keluar dari bus itu. Tapi oke, semuanya berjalan baik juga. Dan kita juga di sana disambut dengan baik oleh jemaat di Karangjong ya, di Blora itu. Mereka sangat antusias dan mereka juga senang lah, punya kerinduan juga untuk bersekutu dengan kita. Karena di daerah situ memang daerah banyak ke daerah Muslim ya. Ya, mayoritas Muslim. Saya kayaknya selama saya perjalanan, saya liwat dari Blora terus sampai ke sana, saya cuma lihat kayak ada 2 gereja Katolik yang nggak besar gitu. Jadi di sana memang mayoritasnya penduduk Muslim, dan juga dari dari cerita dari Pak Pendeta Bapak Pendeta Rubianto di sana, gembala yang jemaat mereka, dia mengatakan bahwa memang nggak mudah untuk mereka untuk awal-awalnya ya, karena ya pasti ada penolakan ya, tapi
Tuhan menyertai mereka semua sehingga mereka boleh terus untuk memiliki satu tim ya, satu kelompok untuk jemaat untuk tetap mau beribadah dan dan mereka semuanya dilindungi Tuhan lah gitu. Dan dia bilang sekarang juga agak ini karena ada Islam yang radikal yang masuk ke sana kan, kelompok radikal. Jadi dia bilang juga mereka tetap harus berhati-hati ya, harus dia kasih istilah seperti kita adalah domba diutus ke tengah serigala ya. Jadi harus tetap memiliki hikmat dari Tuhan ya untuk itu. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami berempat, Pak Penatua Risman, Penatua Stanto, Ibu Pendeta Irin, dan kami sendiri, selama perjalanan kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada dalam keadaan sehat, walaupun memang perjalanan itu saya nggak tahu ya, kalau untuk Bu Pendeta Irin sih nyaman-nyaman aja, dia masih muda kali, saya nggak mau membandingkan juga ya. Tapi kalau saya agak-agak pegel dikit, tapi ya saya tetap menikmati karena saya percaya bahwa itulah berkat Tuhan ya. Kalau kita mau untuk mau diutus atau mau melakukan ini sebenarnya menurut saya bukan sesuatu yang sulit atau yang berat ya. Kenapa enggak loh? Saya merasa ini saya mendapat satu kehormatan dari Tuhan kalau saya boleh ikut di dalam usia saya seperti sekarang ini untuk ikut serta melayani di sana, bertemu dengan jemaat yang baru. Saya merasa sangat diberkati Tuhan dan saya berterima kasih sekali untuk doa dari teman-teman PW yang terus mendoakan kami sehingga kami semua dapat melakukan tugas kami boleh menikmati perjalanan yang baik dan juga kami boleh kembali lagi di sini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk doa semua dari teman-teman PW untuk kami semua yang telah pergi ke sana. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian. Amin. Terima kasih banyak Tan untuk kesaksiannya. Semoga hasil dari pelayanan tim Blora diberkati Tuhan dan rencana pembukaan pos berjalan nanti ya Tan. Jadi nanti ada komunikasi berikutnya dan mungkin kalau situasinya udah nggak seperti ini mungkin kita juga bisa kunjungan ke sana atau bagaimana. Tapi selebihnya masih akan diperbincangkan. Evaluasi. Makasih. Makasih Tante. Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi di sore hari ini? Dipersilakan. Bu Eli Vera. Bu Eli Vera dengan rambu baru nggak dengar ya? Oh dengar. Lagi meram. Ya. Mau sedikit bersaksi. Eli itu rambut beneran ya? Rambutnya cakep kan? Jadi cantik banget. Aku agak menghilang ya beberapa waktu ini berhubung memang sangat galau. Di usia mama yang ke-80 tahun, kemarin itu dia kena serangan stroke. Jadi karena kena stroke itu akhirnya rutin berobat ke rumah sakit. Dan Bu El, sinyal. Bu Eli, sinyalnya hilang, Bu. Terkejut sampai suatu saat mama ini serius. Dengarkah? Udah dengar. Yus, dengar nggak Yus? Dengar. Tadi sempat hilang, iya. Bisa dengar nggak? Bisa. Lanjut, Bu. Akhirnya ya kami melihat ya
Nggak dengar, Yus. Dengar, dengar. Lanjut, Bu, lanjut. Hilang, Bu Eli. Ah, iya dah. Lanjut, Bu. Bu Eli stop video aja mungkin. Matikan videonya aja kalau enggak. Oke, jadi oke. Videonya dimatikan ya. Iya. Jadi linglung dia kan. Akhirnya dibawa kakak ke rumah sakit di usianya yang ke-80. Kita sangat terkejut ya, di CT scan katanya kondisinya sangat parah, kondisi mama ini sangat parah. Kami diskusi keluarga, yang kami diskusikan seandainya terjadi yang paling jelek sama mama ini, kami harus rela mama ini ditangani secara prosedur COVID, artinya enggak dikubur di samping kuburan bapak gitu kan. Yang kami diskusikan udah sampai sejauh itu. Kemudian 3 hari di ruang isolasi, mama ini di swab kembali, hasilnya negatif, puji Tuhan. Kemudian diulang lagi yang kedua kali, 3 hari lagi negatif. Dan setelah beberapa minggu di rumah sakit, akhirnya hari ini mama boleh pulang ke rumah dan kondisinya sudah stabil. Jadi kami sangat bersyukur bahwa kami dikasih kesempatan. Rasanya Tuhan itu baik banget ya. Waktu mama stroke, kalau kita dengar biasanya orang yang mulutnya peot-peot, dia tuh lumpuh setengah badan, mama ini hanya dalam waktu tidak sampai 24 jam sudah pulih. Kemudian kemarin kena COVID di usia 80, sementara aku bandingkannya ke Pak Budi yang umurnya masih 40-an, badannya tegap banget, kalah gitu kan. Ada juga keluargaku yang badannya besar banget, kalah juga. Sementara mama ini komorbidnya banyak, diabetes, stroke, itu yang memperparah kondisi dia, tapi bisa survive dan menyadari ya bahwa hidup itu semata-mata hanya anugerah. Terima kasih, itu yang mau saya bagikan. Terima kasih juga untuk beberapa orang mungkin tahu dan tetap mendoakan mama. Kiranya kita tetap bisa saling menguatkan, mendoakan, berkati. Terima kasih Bu Eli untuk kesaksiannya. Kita doakan bahwa nanti Pak Jack ya didoakan nanti nama mama dikasih tahu kali. Nama mamanya siapa Bu biar masuk dalam buku doa juga. Namanya Taruni Banjarnahor. Taruni Banjarnahon. Taruni? Banjarnahon. Iya. Banjarnahor. Nahor, oh Nahor. Ibu apa namanya Bu? Saya nggak jelas. Taruli. Ibu siapa? Taruli. Naruli. Ya. Naruli. Oke Bu. Oke. Ada lagi lanjut Ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini? Kalau nggak ada, terima kasih untuk kesaksian Ibu yang sudah berbagi di sore hari ini. Kita saling mendoakan dan kesaksian dari Ibu juga menjadi kekuatan buat kita. Kita saling berdoa, saling menguatkan di dalam persekutuan kita. PW ya Bu Ibu. Ibu yang terkasih, kita akan masuk di firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Jack. Pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian berikutnya. Kita mengatakan bahwa firman-Mu berkata, Kau besertaku.
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ibu-ibu terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Tuhan, pada sore hari ini ya Bapa, dengan suatu kerinduan dan keyakinan bahwa hidup kami
Sungguh Tuhan berkati hari lepas hari di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami semua anak-anak-Mu yang kumpul pada sore hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami waktu, kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, untuk boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, Bapa, mengangkat doa-doa kami, demikian juga kami ingin rindu saat ini untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Diberkatilah kami setiap yang mendengarkan firman Tuhan, dan hamba juga yang akan menyampaikan. Engkau urapi aku Tuhan, agar aku bisa menjadi saluran berkat bagi ibu-ibu terkasih di tempat ini. Juga berkati bagi kami Tuhan, agar kami tidak hanya cakap dalam mendengarkan dan mengatakan firman Tuhan saja, tetapi kami lebih lagi cakap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, pengurapan dari surga turun atas kami, menyertai memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu terkasih. Selamat sore. Mari kita buka Alkitab kita. Masih diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Pasal 1, Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan buat kita semua. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bu Yusti bisa tampilkan, Kak Yusti, tampilkan materinya, Kak. Nggak ada di WA, nggak dibaca. Oke, kalau gitu bisa ke host ya. Oke. Baik, salam ibu terkasih. Pada sore hari ini sama dengan bagian yang kedua, yaitu menolak penyembahan berhala. Dalam bacaan firman dari 1 Tesalonika ayat 1 sampai 10. Lanjut, Bu. Ibu-ibu terkasih, kalau kita lihat apa sih perbedaannya menyembah berhala dengan sinkretisme? Kalau minggu lalu kita belajar tentang diberkati tentang sinkretisme. Nah, kalau dalam pembahasannya, dalam bentuknya sih sebenarnya, dalam prakteknya itu sebenarnya hampir tidak berbeda ya. Jadi itu sama saja gitu. Kalau kemarin Bu Pendeta bilang kemasannya berbeda tapi isinya sama. Jadi bisa dibilang, diibaratkan kalau menyembah berhala
itu merupakan suatu kerajaan besar, sedangkan sinkretisme ini dari bagian-bagiannya. Seperti ada okultisme, ada animisme, politisme seperti mengakui beberapa Tuhan dan lain-lain. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam prakteknya, yaitu menyembah berhala dengan sinkretisme. Makanya pada hari ini kita fokus untuk melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita di dalam menolak berhala. Berhala apa? Nah, lanjut Bu. Kita lihat dulu apa itu artinya penyembahan berhala, ibu-ibu terkasih. Penyembahan berhala adalah istilah merendahkan untuk pemujaan berhala. Jadi bisa bentuk fisik seperti gambar kultus ya, sebagai dewa atau praktek diyakini hampir pada ibadah. Seperti memberikan kehormatan yang tidak semestinya dan memperhatikan bentuk lain membuat selain Tuhan. Ya, artinya penyembahan berhala ini sih kalau suatu bentuk baik dia fisik maupun dia tidak fisik, tetapi dia itu yang sifatnya itu adalah menduakan Tuhan. Yang katakan bahwa yang terutama penyembahan berhala bisa dalam bentuk fisik. Kalau kita lihat di sebelum Injil masuk ke kita, ke Indonesia lah kita katakan, saya masih mengingat waktu saya masih kecil, di kampung saya itu ada 3 keluarga yang pertama sekali menerima Injil setelah Injil masuk ke Tanah Karo, yaitu kakek saya itu yang bapaknya bapak saya itu yang keluarga pertama, dan ada 2 keluarga yang lain. Jadi saya yakin kakeknya bapak saya itu belum menerima Injil. Dan ketika saya hidup di kampung dulu, saya melihat bahwa masih banyak praktik-praktik untuk memanggil roh-roh itu masih ada. Seperti menari, kemudian ada orang yang memanggil-manggil gitu, kemudian kasih kayak ada makanan, terus dipanggil roh. Katanya roh-roh itu dipanggil, roh nenek moyang dipanggil. Kadang-kadang ada yang meminta bagi keluarga yang misalnya orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, terus mereka memanggil guru-guru untuk boleh mendatangkan roh ke rumah itu, ya mereka seperti orang kesurupan, dan nanti si guru ini dia akan kesurupan gitu, dan itu kelihatan seperti katanya sih itu adalah. Nah ini contoh-contohnya. Itu bukan berhala, salah satu berhala, dan itu adalah bisa kita bilang seperti okultisme dan sebagainya. Nah banyak hal yang termasuk di dalam penyembahan berhala ini, yang seperti kita pelajari minggu lalu itu adalah sinkretisme, okultisme, politisme, dan banyak sekali. Yang intinya adalah bahwa segala kegiatan atau aktivitas yang menduakan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menjadi pusat daripada penyembahannya, itulah namanya penyembahan berhala. Nah, jadi sederhananya penyembahan berhala adalah menganut paham yang mempercayai kuasa lain di luar Tuhan. Inilah disebut dengan penyembahan berhala. Lanjut, Kak. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuk penyembahan berhala, ada banyak sekali kalau dalam Perjanjian Lama. Ini saya ambil beberapa contohnya saja. Jadi ada namanya Dewi Asima. Itu disembah oleh orang-orang di kota Samaria, yang disebutkan kalau kita membaca nanti di Raja 17:30. Jadi ini salah satu dewi yang disembah pada zaman dulu. Kemudian ada namanya Dewi Inanna, adalah seorang dewi Mesopotamia kuno yang diobsesikan dengan cinta, kecantikan, seks, keinginan, kesuburan, perang, keadilan, dan kekuatan politik. Ia awalnya disembah di Sumeria dan kemudian disembah oleh Akadia, Babilonia, dan Assyria dengan nama Istar. Saya juga tidak terlalu paham dengan ini, tapi ini adalah contoh-contoh. Kemudian yang ketiga ada namanya Dewa Baal, ini yang terkenal, ini yang disembah oleh bangsa Israel. Dewa Asher, patung raja disembah, bahkan termasuk pada masa-masa saya bilang leluhur kita menerima Injil kebenaran. Kita masih melihat mungkin adanya magic, jimat, kemudian ada ramalan-ramalan, kemudian banyak juga orang-orang yang sampai sekarang
kalau kita melihat orang sudah bergereja, udah mengaku anak Tuhan, atau sudah katakanlah sudah dibaptis, tapi masih percaya dengan hal-hal kedukunan. Sedikit-sedikit dia bisa pergi ke dukun, dan tidak sedikit juga mungkin ada orang atau anak-anak muda yang percaya dengan ahli-ahli bintang gitu. Jadi ahli-ahli nujum, kemudian melihat melihat peluang-peluang dan sebagainya. Dan itu termasuk kepada penyembahan berhala. Ini kalau dalam perjanjian lama. Nah, apa yang terjadi dengan perjanjian baru sekarang? Masa kini juga kalau kita lihat, kalau menurut saya itu banyak yang tergolong penyembahan berhala. Seperti kalau kita lihat di Facebook itu ada program yang namanya OMG. Itu ada seperti ramalan. Jadi ramalan itu misalnya gimana sih besok tentang percintaan saya, bagaimana besok tentang keuangan saya, bagaimana besok tentang tentang hidup saya dan sebagainya. Jadi tidak sedikit orang-orang Kristen ada percaya dengan hal-hal seperti ini. Jadi ikutan, kemudian walaupun ya iseng-iseng gitu, tapi ini sering kita lalai gitu, bahwa kita tidak sadar kalau ini juga salah satu bentuk dari penyembahan berhala. Kemudian kerja bagus misalnya, boleh nggak? Boleh, tentu boleh kita bekerja bagus. Dan ketika kita harus terus bekerja tapi melupakan Tuhan, terlalu fokus bekerja pun tapi tidak menjaga hubungan baik dengan pelayanan dengan Tuhan, menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan pelayanan kita dan keluarga juga, itu adalah termasuk penyembahan berhala. Jadi boleh dibilang kita sebagai pelayan pun kadang-kadang pelayanan kita boleh nggak menjadi sebuah berhala? Bisa. Saya pernah mendengar ada sebuah keluarga misalnya, kalau pelayanannya itu bagus sekali gitu, kita bagus melayani, luar biasa kita melayani, tapi kalau kita lihat kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan gitu. Melayani tanpa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ini juga merupakan suatu berhala. Atau uang tentu bisa menjadi berhala, karena kalau kita lihat ya banyak sekali hal-hal kejahatan yang dilakukan itu karena cinta uang. Jadi ya tidak terputus hanya pada orang yang melayani yang tidak melayani, apalagi yang melayani Tuhan pun. Ini uang ini sering menjadi satu berhala dalam hidup kita. Demi uang kadang-kadang kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, mengesampingkan firman Tuhan, dan padahal kita tahu bahwa uang ini juga bisa menjadi berkat sebenarnya, berkat menjadi orang lain yang membutuhkan dan sebagainya. Tetapi uang ini juga bisa menjadi suatu penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Lanjut, Kak. Nah, bagaimana Alkitab berkata tentang penyembahan berhala, Ibu-ibu terkasih? Nah, kalau kita baca di Keluaran 20 ayat 3, di sini firman-Nya sudah saya tulis. Jadi, yang pertama bahwa dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah perintah Tuhan, bahwa penyembahan berhala itu mutlak tidak diizinkan bagi siapapun orang-orang percaya. Bahkan kita, ini merupakan suatu suatu titah yang pertama ya, dari 10 titah yang Tuhan berikan kepada orang Israel, dan juga berlaku bagi kita. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Tuhan katakan di sini jelas bahwa kenapa Tuhan tidak ingin diduakan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah yang cemburu. Kalau pasangan kita cemburu, ibu-ibu, tentu kadang-kadang menyusahkan. Tetapi kalau Tuhan cemburu, itu adalah wajar. Kenapa? Karena Tuhan hanya minta itu dari kita. Tuhan hanya minta kita setia kepadanya. Tidak banyak yang Tuhan minta. Penting kita setia dan taat saja kepada Tuhan. Jadi Allah kita itu sangat cemburu, ibu sekalian. Jadi jangan coba-coba untuk menduakan Dia. Nah, berbicara tentang sedikit saya bahas tentang membalaskan kesalahan pada anak-anaknya dan keturunan yang ketiga dan keempat. Banyak orang mengatakan bahwa, oh saya ini udah keturunan keberapa ini, jadi saya tidak akan mendapat hukuman dari penyembahan berhala ini dari leluhur saya. Ini salah. Jadi
Jadi yang dimaksud dengan keturunan ketiga dan keempat adalah, ini kalaupun misalnya kakek kita, atau katakanlah orang tua kita masih penyembahan berhala, bukan berarti kita, kemudian anak kita dan keturunan kita nanti itu yang termasuk golongan itu. Tetapi kalau penyembahan berhala ini kalau tidak diputus, sama seperti sinkretisme, kalau tidak diputus, tidak dilepaskan bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, ini akan tetap berlaku, hukumannya akan berlaku. Jadi misalnya kakek kita nggak diputus, ya berlaku ke anaknya. Anaknya nggak berlaku, orang tua kita nggak dipulihkan, berlaku bagi kita. Dan kita juga dan keturunan kita. Dan ini tidak akan pernah berhenti dan selalu ada. Jadi ini harus benar-benar menjadi peringatan bagi kita bahwa penyembahan berhala ini harus diputuskan. Dan makanya perlu selalu untuk doa-doa pemulihan, doa-doa untuk pertobatan itu penting untuk mengakui di hadapan Tuhan bahwa dosa-dosa penyembahan berhala ini, kalau memang kita sadar, tidak sadar kita lakukan, kita harus benar-benar bertobat dan mau untuk dipulihkan siapapun kita. Kadang-kadang memang sih kelihatan kalau di gereja kita ya, tidak seperti di karismatik itu meluap-luap gitu. Jadi rohnya meluap-luap untuk melayani, meluap-luap untuk memuji Tuhan, meluap-luap untuk untuk datang kepada Tuhan, menangis, bersudah dan sebagainya. Tapi bukan berarti di gereja kita, kalaupun kita tidak menganut seperti karismatik, bukan berarti kita tidak bisa datang dengan kekusukan. Yang penting kita datang kepada Tuhan, kita didoakan oleh hamba Tuhan yang penuh kuasa, sehingga kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, penyembahan berhala yang pernah kita lakukan. Butuh sebuah transparansi bagi setiap anak-anak Tuhan untuk mengakui hal ini, karena kadang-kadang memang kita menganggap bahwa ini hal yang biasa, tetapi kalau kita lihat firman Tuhan ini, bahwa karena saking cemburunya, Allah yang cemburu itu, bahkan dia akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau kita memang masih seperti, katakanlah masih memiliki hal-hal penyembahan berhala yang tidak kita akui, segeralah kita akui kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam Yeremia 25 ayat 6 dikatakan bahwa juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu. Saya garis bawahi di sini, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Bapak, Ibu-ibu terkasih, penyembahan berhala itu bisa mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan tentu sudah sampaikan dari kitab Keluaran itu banyak sekali ayat firman yang mengatakan bahwa sangat-sangat Tuhan inginkan agar anak-anaknya itu adalah setia dan taat hanya kepada Tuhan. Karena untuk menghindari malapetaka ini, maka Tuhan sangat tidak ingin ada anak-anaknya untuk melakukan penyembahan berhala. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kadang-kadang memang hal ini yang membuat kita jatuh kepada penyembahan berhala, ibu-ibu terkasih. Jadi karena keinginan-keinginan kita terlalu banyak, karena hasrat-hasrat kita terlalu banyak, kadang-kadang ini yang membuat kita jatuh pada hal-hal seperti penyembahan berhala ini. Dalam Yeremia 17:5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Termasuk orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dalam segala hal. Tentu Tuhan tidak suka, sehingga dikatakan oleh Tuhan bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi Tuhan tidak mau kita mengandalkan orang lain atau manusia atau kekuatan diri kita sendiri. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Lanjut, Kak. Bagaimana prinsip-prinsip penyembahan berhala? Kalau kita lihat, penyembahan berhala adalah semua nilai yang kita ciptakan di pikiran kita. Dan apa yang kita ciptakan itu lebih utama, lebih penting daripada Tuhan, dan kita percaya dan taat kepadanya, kepada ilah lain. Bukan kepada Tuhan yang satu, bukan kepada Tuhan yang agung, bukan kepada Tuhan yang esa, bukan kepada Yesus Kristus, bukan kepada Allah Tritunggal, tetapi kepada ilah-ilah lain atau
pikiran-pikiran apa yang ada dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Nah, itulah prinsipnya. Nah, sehingga kita lihat dalam Kolose 3 ayat 5 seperti di sini disampaikan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Contohnya, saya ambil beberapa contoh di sini, ibu-ibu terkasih, misalnya berselingkuh. Kadang-kadang kita pikir ya, ada menganggap bahwa berselingkuh itu bukan penyembahan berhala. Itu termasuk penyembahan berhala. Karena dia mengikuti kata hatinya. Karena kata hatinya itu lebih dipentingkan daripada apa yang Tuhan inginkan, ingin dilakukan oleh manusia. Maka itu merupakan suatu penyembahan berhala. Karena kita mengikuti keinginan nafsu kita, hawa nafsu kita, nafsu kedagingan kita unggulkan daripada kuasa Roh Kudus, suara Roh Kudus. Maka itu juga termasuk adalah penyembahan berhala. Seperti suami istri kalau misalnya sedang berantem dan ketika tidak melakukan perdamaian, maka itu juga termasuk penyembahan berhala karena di situ ada keserakahan, gitu. Ada keserakahan dengan keinginan ingin menang, kemudian ingin lebih dihormati, dihargai dan sebagainya. Jadi itu juga termasuk adalah salah satu penyembahan berhala. Kemudian anak-anak yang berantem gara-gara harta warisan itu juga termasuk keserakahan. Ya, namanya juga harta ditinggalkan oleh keluarga, yang ini pengen seperti ini, yang ini pengen seperti ini, mengatur siasat agar dia lebih mendapatkan porsi yang lebih besar dan sebagainya. Kemudian melakukan segala cara, dan ini juga termasuk penyembahan berhala. Dari Kolose 3 ayat 5 ini aja, kita bisa melihat bagaimana banyaknya penyembahan-penyembahan berhala yang sering terjadi baik bagi anak-anak Tuhan maupun bagi orang-orang percaya yang tanpa kita sadari itu merupakan suatu penyembahan berhala. Lanjut, Kak. Nah, kalau dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan, Mas sebentar ya. Nggak apa-apa. Ya. Itu saya singkirin aja gitu. Orang daerah komandan. Saya mungkus. Buang aja lah. Jangan dibuang, ditaruh di meja itu. Oke. Ya, Mas. Mohon maaf ibu-ibu, dengar ya, saya lupa matikan suaranya. Ada itu orang mau ngambil uang. Kedengeran, Pak. Mohon maaf ibu-ibu. Jadi dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Bahkan perut itu bisa menjadi penyembahan berhala, ibu-ibu. Seperti saya lengkapi dengan baca firman ini ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang pertama, Tuhan mereka adalah perut mereka. Itu mengatasnamakan perut, itu bisa melakukan korupsi, mencuri, merampok, menipu, termasuk penyembahan berhala. Jadi kadang-kadang memang ada orang mengatakan, aduh, ayo kita melakukan pelayanan dan sebagainya. Aduh, aku lagi ada pekerjaan penting ini, lagi peluangnya lagi bagus banget ini, gitu. Nah, itu kan untuk urusan perut. Kadang-kadang ya kita mementingkan urusan perut daripada pelayanan, daripada mementingkan Tuhan. Itu juga termasuk penyembahan berhala. Kemudian ketika orang menjadi ketakutan dan mengabaikan kuasa Tuhan juga adalah praktik-praktik penyembahan berhala. Kalau kita lihat, kalau sekarang ini bertemu saja pun kadang-kadang orang takut ya, karena memang banyak orang masih beranggapan bahwa keluar rumah juga menakutkan. Bahkan ada yang sudah 6 bulan ini nggak pernah ke mall juga, ada juga gitu. Saya nggak tahu ibu-ibu di sini takut ke mall juga kalau sudah. Oma cucu mudah-mudahan nggak takut ke mall ya, oma cucu ya. Ya kita percaya bahwa ketakutan yang berlebihan juga itu adalah merupakan suatu penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita lebih
mengandalkan ketakutan kita itu daripada Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa kita juga tidak care, tidak aware sama dengan terhadap kesehatan dan sebagainya. Tetap kita peduli dengan itu. Tetapi di samping itu bahwa ketakutan yang berlebihan juga adalah merupakan suatu penyembahan berhala. Kemudian mempertentangkan firman Tuhan dengan fakta. Misalnya orang kadang takut membeli rumah tusuk sate ya. Jadi kalau misalnya dia beli rumah tusuk sate, kemudian ada sesuatu dia bilang, aduh, inilah sial kita ini. Kenapa? Karena kita membeli rumah tusuk sate. Ini kan tidak ada itu di dalam firman itu mengatakan bahwa rumah tusuk sate itulah rumah yang sial. Ada yang mengatakan bahwa, aduh, angka 13 ini hari ini tidak baik, angka nomor ini tidak baik. Bahkan kalau kita lihat di hotel-hotel itu kadang-kadang kamar nomor 13 tidak ada, nomor 14 tidak ada. Jadi kadang-kadang angka 4, angka 3 orang takut gitu. Padahal hari-hari juga sama seperti itu. Padahal semua angka-angka itu baik. Bahkan hari-hari itu tidak ada yang jahat. Kadang-kadang untuk membuat suatu usaha baru, oh nggak cocok ini hari ini, nggak cocok hari ini, lihat ini. Udah seperti ahli nujum. Padahal Tuhan mengatakan bahwa semua hari adalah baik. Semua hal yang diciptakan Tuhan adalah baik dan indah. Ya, jadi kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa itulah kesialan. Kadang-kadang kita terlalu cepat untuk untuk mengabaikan bagaimana Tuhan memberikan hidup kita itu berkreasi dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita langsung mengatakan bahwa ini adalah tidak baik dan ini adalah seakan-akan datang daripada Tuhan. Padahal sebenarnya itu merupakan suatu penyembahan berhala. Kemudian menghormati leluhur bukan berarti menerima jimat-jimat nenek moyang. Jadi saya cerita ibu-ibu sekalian, sebenarnya dari kakek saya ke bapak saya itu sebenarnya bapak saya itu sangat manjur untuk mengobati sakit ambeien. Saya pernah menanyakan ke bapak saya tanya, gimana Pak caranya untuk membuat obatnya? Dia kasih tahu, ini kumpulkan ini. Tapi memang sudah banyak dia sembuhkan. Tetapi katanya bapak saya tuh pernah memberikan saya dulu, ketika saya mau minta itu, dia katakan, dia ada suatu ayat bacaan, tapi saya tidak tahu apa artinya. Jadi menurut saya itu tidak baik gitu. Menurut saya tidak baik. Kemudian ketika mau diserahkan ini ke saya bilang, aku nggak mau Pak. Tapi kalau misalnya aku mau buat, aku akan buat, tetapi tidak membaca ini, tapi berdoa. Akhirnya bapak saya juga sama. Jadi ketika dia buat komposisinya itu dari kunyit, dari apa itu, kasih garam dan sebagainya. Nanti kalau ibu di sini mau diajarin, nanti saya ajarin kalau mau. Nah setelah itu kita bikin dengan porsi yang sama, kemudian nanti kita berdoa dalam nama Tuhan, kita berdoa nanti bisa disembuhkan Tuhan melalui itu hanya media gitu. Nah hal-hal seperti itu. Jadi sampai sekarang saya tidak mau memakai itu. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat ada yang menderita karena sakit ambeien, kadang-kadang ya kasihan juga gitu. Jadi ini salah satu. Tapi saya puji Tuhan bersyukur waktu terakhir bapak saya itu saya antar ke rumah sakit pas lagi di Medan itu, saya dengan abang nomor 2 itu kita cerita di mobil itu, jadi seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa iya aku sekarang juga nggak pernah bikin itu, nggak pernah saya bacakan itu gitu. Karena abang saya bilang, aku bikin Pak katanya, tapi aku nggak pernah aku bacakan itu lagi katanya. Karena menurut saya itu nggak ngaruh juga itu gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan penyembuhan bagi orang itu gitu. Jadi mengandalkan kuasa Tuhannya. Jadi media dari dari kunyit-kunyit itu hanya medianya saja untuk menyembuhkan, tapi kuasa menyembuhkan itu daripada Tuhan. Jadi kadang-kadang ada orang yang karena itu adalah jimat dari leluhur, kemudian dari nenek moyang, kadang-kadang dia sayang untuk membuang gitu, karena takut kalau nanti dibuang ini akan terjadi akan mendapat hukuman bagi orang-orang yang tidak menerimanya. Saya cerita kalau Pak Pinem itu mertua saya, dulu kakeknya itu adalah salah satu juga dukun untuk ngobatin batu karang gitu. Dan Pak Pinem itu sama sekali nggak mau, sampai dia meninggal dia tidak mau untuk ngambil itu. Tetapi kadang-kadang ada pencobaan seperti itu, jadi dia juga kena gitu. Tapi banyak orang mengatakan dulu, ini kalau kamu nggak ini nanti kamu akan kena loh gitu. Tapi ya kita percaya sampai beliau dipanggil Tuhan bahwa itu tidak berkuasa atas dia. Tapi walaupun dia
dulu terkena dengan penyakit itu, tetapi kita percaya itu adalah bukan dari akibat kuasa daripada jimat-jimat nenek moyang itu, tapi memang itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga kita lebih besar kepada Tuhan, lebih mengandalkan kuasa Tuhan dan lebih percaya kepada kuasa Tuhan daripada percaya dengan jimat-jimat atau apa namanya ilah-ilah yang disembah oleh nenek moyang kita. Lanjut, Kak. Nah, bagaimana cara mengatasinya Bapak Ibu, ibu-ibu terkasih? Tentu yang pertama adalah menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kalau kita belajar tadi dari dari Tesalonika 1 ini, bahwa ini adalah pemberitaan Rasul Paulus yang diberikan bagi jemaat Tesalonika. Bayangkan, jemaat Tesalonika ini hanya dilayani selama 3 minggu, 3 pekan atau 3 sabat oleh Rasul Paulus. Bayangkan hanya dalam waktu 3 minggu dilayani. Itu rumah tempat pelayanan Rasul Paulus pada saat ini adalah rumah ibadah orang Yahudi. Jadi bayangkan orang Yahudi yang ada di daerah Tesalonika itu, yang mendengarkan itu, bisa begitu cepat selama 3 minggu. Bayangkan 3 minggu iman mereka langsung bertumbuh, dan mereka tidak hanya bertumbuh mendengarkan firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita baca detail tadi sini, di tengah-tengah penderitaan karena terpaksa Paulus, Silvanus, dan Timotius itu harus diasingkan dari dari Tesalonika, karena orang-orang yang ada di orang-orang Yahudi yang ada di sekitar itu di Tesalonika itu menganggap bahwa mereka ini pembawa masalah, pembawa bencana, dan itu tidak menjatuhkan menjatuhkan iman mereka gitu. Mereka tetap semakin setia bahkan di tengah-tengah penderitaan, karena mereka menanggung penderitaan. Orang-orang yang mengikut Rasul Paulus pada saat itu, dia menanggung penderitaan, yaitu apa? Ikut dilecehkan, ikut menderita karena Paulus. Tapi apa yang Paulus sampaikan di sini tadi, bahwa dia mendengar dari orang lain bahwa jemaat di Tesalonika itu imannya bertumbuh begitu cepat. Bahkan diakui oleh Paulus tadi, dinyatakan bahwa jemaat Tesalonika ini menerima Injil, percaya kepada Tuhan, percayakan kedatangan Tuhan, itu bukan karena kekuatan mereka. Sekali lagi, ini juga berlaku bagi kita, bahwa kita percaya ibu-ibu pada saat ini, sampai saat ini kita percaya kepada Tuhan, itu sedikit pun tidak ada andil dari kita. Ini 100% mutlak adalah kuasa daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kita tidak akan seperti ini dilayakkan Tuhan untuk memuji dan percaya. Makanya kita jangan pernah menganggap bahwa kenapa ya orang kok nggak percaya, padahal itu sudah jelas-jelas ada. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ada di Al-Quran, tapi kok mereka nggak percaya? Ya jangan takut, artinya jangan menyusahkan pikiran kita gitu. Kalau saya dulu sih sempat seperti itu gitu, tapi saya percaya bahwa ya tidak dipilih Tuhan gitu. Jadi bersyukurlah gitu, bersukacita gitu. Kenapa kita kok bisa percaya dengan iman kita percaya gitu? Karena kita memang dipilih, ibu-ibu. Jadi inilah suatu kebanggaan Paulus bagi jemaat di Tesalonika ini, juga demikian halnya sama gitu. Jadi mereka tuh bertekun di dalam pengenalan Tuhan, dan bahkan mereka itu melakukan pelayanan itu bukan hanya dengan kata-kata, bahkan kelakuan mereka, tingkah laku mereka diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan dengan pelayanan yang mereka berikan. Sampai tadi dikatakan bahwa mereka tuh ketekunan mereka itu bukan hanya dilihat di suatu lingkungan itu saja, tetapi menyebar sampai ke beberapa tempat di daerah lain, sampai ke Makedonia dan ke Akhaya, tadi sampaikan di sini. Nah, hal seperti itu ibu-ibu. Jadi, apa kita katakan bahwa sesuai dengan yang disampaikan di 1 Tesalonika 1:6, dikatakan bahwa, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Jadi yang pertama itu adalah, jemaat Tesalonika itu menerima firman dengan sukacita. Jadi bukan dengan bersusah hati. Memang kadang-kadang, kalau katakan, aduh firman ini sangat berat sekali untuk dilakukan. Banyak orang bapak-bapak ya, kadang-kadang kalau saya melihat, kalau dulu di kampung saya, jadi orang katakan ya nanti kalau kita datang beribadah, kita semakin banyak tahu firman Tuhan, itu menyusahkan kita, karena begini salah, begitu salah. Itu yang merupakan suatu hal-hal yang tidak bagus, yang tidak baik bagi orang yang menerima firman. Belum lagi kita menerima, tapi kita udah langsung underestimate, kita mengatakan bahwa nanti akan memberatkan, nanti tidak akan baik, dan sebagainya. Padahal kalau di jemaat Tesalonika ini, mereka menerima firman itu dengan sukacita. Dan setelah sukacita kita menerima firman Tuhan itu, nanti biarlah Roh Kudus yang bekerja.
Itu juga terjadi bagi jemaat di Tesalonika, bahwa Roh Kudus yang boleh bekerja dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan ini, sehingga kita akan menjadi saksi kebenaran bagi orang lain. Tidak hanya di keluarga kita, tetapi jadi saksi kebenaran bagi orang-orang di sekitar kita. Dan apa hasil dari pemberitaan firman Tuhan itu? Ada dua hasilnya, Ibu terkasih. Yang pertama, tentu firman Tuhan itu harus membuat orang berbalik dari penyembahan berhala. Nah, ketika berbalik, ada tindakan nyata yang beda, yaitu melayani Tuhan dengan benar dan melayani Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Jadi ketika kita mendapat firman Tuhan, maka penyembahan berhala itu akan bisa dihilangkan atau bisa dilawan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan itu tadi, dengan kuasa Roh Kudus itu tadi. Sehingga setiap orang yang menerima firman Tuhan itu tentu dia akan berbalik untuk melayani Tuhan. Jadi tidak pandang bulu, bukan harus sebagai penatua, bukan harus sebagai diaken baru melayani Tuhan. Tapi dimanapun orang-orang percaya, orang-orang yang menerima firman Tuhan, wajib dan pasti dia akan melayani Tuhan dengan Tuhan yang benar dan yang hidup. Karena benar, Tuhan itu memang yang hidup. Dan dia hidup dan ada di antara kita. Dan yang kedua, untuk menyambut kedatangan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, Maranatha. Dan hati-hati ibu-ibu terkasih, kalau dulu saya sering menjadi jemaat-jemaat ini ya, sebelum saya masuk ke GKO, saya sering menjadi jemaat-jemaat yang berpindah-pindah gereja ya, karena saya ke Betani, karena saya ke Tiberias, karena saya ke gereja ini. Tapi perlu kita lihat bahwa di hari-hari ini banyak juga gereja-gereja yang sudah tidak percaya akan kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Ini benar-benar hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya harus hati-hati, lihat dulu kalau kita mau menerima firman atau masuk kepada wilayah gereja orang lain, kenali dulu dan perhatikan dan benar-benar dipahami. Jadi jangan nanti asal kita aminkan, padahal doa itu adalah doa yang tidak baik. Kemudian dalam Markus 16:17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi orang-orang yang percaya adalah bukan hanya pendeta, penatua, atau diaken saja, tapi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan kebangkitan Tuhan, akan kematian Tuhan, dan akan kedatangan Tuhan kedua kali. Dia adalah orang-orang yang mampu dan diberikan Tuhan untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Sebenarnya sungguh luar biasa firman Tuhan boleh memberikan kita kekuatan. Jadi kadang-kadang kita ragu gitu, kadang-kadang kita mengabaikan gitu, kadang-kadang kita tidak meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan itu memberikan kita suatu modal, suatu daya yang sangat besar dalam hidup kita. Nah, inilah ibu-ibu terkasih yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, kita harus sepakat bahwa kita sebagai jemaat di GKO Bintaro Jaya, termasuk ibu-ibu PW, bahwa kita menolak penyembahan berhala. Itu yang baik terjadi di keluarga kita, penyembahan berhala yang terjadi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah koloni kita. Kita menolak dengan tegas bahwa kita menolak penyembahan berhala. Apapun itu sifatnya, maka mari kita tekun dalam berdoa, dan tekun di dalam membaca firman Tuhan, dan tekun dalam mengikuti peribadatan seperti ini, sehingga kita semakin dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita dari ketidaktahuan kita jadi tahu, dari ketidakberdayaan kita didukung oleh sesama rekan seiman, di mana saling berdoa, saling menguatkan, dan kita percaya Tuhan akan ada bagi kita untuk membentengi kehidupan kita. Mari menjadi berkat. Tidak ada tanggung jawab ya, Kak? Silakan kalau ada yang mau sharing, Mami atau siapa. Mungkin mau sharing boleh. Ibu Cucu. Ya, Mama Cucu. makasih untuk penuturannya. Saya bangga dengan GKO karena Oma bangga banget. GKO bergerak, GKO dinamis, memasukkan unsur-unsur yang biasanya gereja-gereja yang bukan karismatik itu biasanya menutupi masalah ini, tidak berani membongkar. Tapi dengan berjalannya waktu, GKO pun mendapat dampak. Ini satu hal yang luar biasa, menjadi satu pembahasan.
Jadi yang Pak Jack sampaikan itu benar. Ada satu hal mungkin ini bukan mengoreksi, ini bukan menambahkan, tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu Matius 5 ayat 17 sampai 21 itu bicara tentang dosa yang diungkapkan Taurat, dan Tuhan Yesus tidak menghapus itu. Tuhan Yesus tidak membatalkan itu. Tapi Tuhan Yesus meneguhkan. Artinya seluruh Taurat yang disampaikan itu sama Tuhan tidak dibuang, tapi itu diteguhkan oleh Tuhan Yesus, dan dikatakan kalau sampai satu iota pun dari kata-kata kebenaran firman itu dikurangi, maka orang tersebut akan kena malapetaka. Artinya di dalam satu pelayanan okul, dalam pelayanan okul itu yang Pak Jack tadi sampaikan itu dari hierarki keluarga, dari orang tua, dari opah sampai ke anak-anak, itu semuanya baik ketika ada satu proses pengobatan yang dipakai herbal, sarana kunyit, daun-daunan yang ada di hutan yang menjadi bahan untuk ramuan tersebut, setuju. Karena semua tumbuhan juga hak ciptaannya Allah. Tapi mantra yang disampaikan, sejarah awal dari mantra tersebut, itu yang tadi Pak Jack bilang saya tidak pergunakan, tapi saya berdoa. Nah, proses ini benar banget, tapi ada caranya. Caranya itu, yang lama itu harus diputusin dulu. Tadi Pak Jack juga menyinggung soal pemutusan. Pemutusan bukan hanya doa pribadi manusia dengan berhalanya, tapi ritualnya juga harus dibereskan. Dan Yesaya 1 bilang ayat 8, diperkarakan. Diperkarakan itu kita jujur mengungkapkan dari poin A sampai B. Sampai selanjutnya sampai Z. Berapa banyak kita berbuat satu kesalahan. Nah, di sini mantra, saya ada satu pengalaman, mama saya sendiri. Jadi mama saya sekarang itu diumpetin adik saya, ya. Diumpetin bukan berarti ini, tapi dia tidak mau komunikasi dengan saya. Adik saya ini tidak berikan peluang untuk komunikasi dengan saya. Mama saya itu dia adalah pribadi yang sangat suka dengan bermain berhala, ya. Mainan berhalanya itu bukan yang enteng-enteng, yang ece-ece. Main berhalanya itu udah sampai ke Prabu Siliwangi, ya. Udah sampai kepada kekuatan-kekuatan yang ada di Jawa Barat. Kondisi seperti ini ternyata ketika sekarang berjalan di hari tua, saya sudah injilin beliau, saya sudah beritahu bahwa ini dosa, ini salah, ini nggak boleh. Yang bisa hancurkan, yang bisa putuskan itu hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Dan dia mengatakan di depan Dr. Evelyn bahwa dia percaya Yesus adalah juru selamat. Saya pegang itu. Sekarang dalam proses dia manifestasi tadi, kalau dalam sejarah keluarga ada hubungan manifestasi membangunkan roh orang mati, itu semua tipu daya. Orang mati itu nggak ada yang bangun. Orang mati itu nggak ada yang bisa menampakkan diri atau bermanifestasi terhadap seseorang, tapi itu kegelapan. Iblis itu yang nyamar. Jadi tidak ada manifestasi, itu semuanya iblis. Bukan orang tua kita yang mati atau siapa. Mama saya sekarang itu tinggal di adik saya, di Ciledug, kan deket jaraknya. Tapi saya tidak diberi izin untuk, dia udah ketakutan karena saya bilang gini, kalau mereka lakukan ruqyah buat mama saya. Nah, ruqyah ini dengan cara mereka untuk usir kuasa kegelapan. Susah banget. Dibilang iblis ada di tangan sebelah kiri. Dan itu memar ibu saya itu tangannya. Itu waktu lebaran saya lihat memar. Dibilang iblis ada di sini, berat banget. Yang saya lihat kenapa hubungannya mantra itu pun harus diputuskan. Jadi kita nggak bisa bilang begini, saya nggak pakai mantra. Nggak bisa. Mantra itu harus diungkapkan kepada Allah. Diakui kepada Allah seturut dengan Yesaya pertama ayat 8 itu. Berperkara. Jadi satu persatu artinya berperkara. Di hadapan Tuhan itu satu persatu diakuin. Mengakui dosa kita. Mama saya sekarang, si iblis itu, dia itu hari-hari itu, dia tidur dengan saya. Pernah tinggal di Bintaro nih sebelum lebaran, dia di sini. Saya tidur, kepala saya itu dipegang-pegang. Lalu dia bilang, ini siapa ya? Ini siapa-siapa? Lalu dia bilang, ini perempuan siapa ya? Terus saya bangun, saya mukanya saya plengosin ke saya. Lihat, ini cucu anak emak. Ini saya. Jadi
Saya di situ melawan karena yang bicara di diri ibu saya itu bukan ibu saya. Suaranya nanti berubah. Nanti suaranya mengerikan, suaranya menakutkan. Nah, hal-hal seperti ini saya bilang ke adik saya, kalau kalian dengan cara kalian tidak bisa lakukan itu, serahkan kepada saya. Artinya, kalau kalian serahkan mama saya ke saya, yang menyelesaikan hanya Tuhan Yesus. Mereka ketakutan. Tapi ini bentuk yang saya berjuang, saya bergumul di sini. Saya percaya ketetapan Tuhan yang baik. Di sini artinya mereka lakukan cari jalan keluar dengan cara ruqyah, dengan cara ngaji, dengan cara segala macam. Iblis tidak bisa dikalahkan kecuali oleh Yesus. Dengan mengakui satu persatu. Diakui. Jadi berhala itu, kita peperangan itu ada 3. Peperangan kedagingan, peperangan dunia, peperangan berhala. Berhala, iblis ini, Satan ini mempengaruhi dunia dan kedagingan. Jadi kedagingan dan dunia itu akibat dari berhala. Jadi tadi Kolose dan Filipi itu dampak. Dampak karena nanti orang akan bingung kalau misalnya itu dikatakan berhala, orang bingung karena ini unsur kedagingan, keinginan keserakahan, ingin kaya, ingin banyak uang sampai korupsi. Memang kunci dasar di bawahnya, akar paling dalam adalah berhala. Orang-orang yang korupsi itu main berhala. Orang-orang yang sekarang menghancurkan dengan fitnah, dengan provokator, dengan pengacauan, itu mereka berhala, ada berhalanya. Nah ini saya pembuktiannya ada di ibu saya sendiri. Jadi ntar dia sadar sebentar, terus dia jatuh lagi. Nanti dia main kayak anak kecil. Itu awas keinjak, awas katanya di kolong. Nah, dia lagi main di kolong, jadi banyak anak kecil. Itu saya, ini jangan-jangan dia main-main seperti ini tuh kayak iblis-iblis kecil itu, tuyul-tuyul. Itu seperti itu. Dan ini bukan main-main. Dari mantra. Ini dari mantra. Jadi dia itu mengucapkan mantra bahasa tanah Jawa Barat yang tidak dikenal oleh generasi kami, nggak dikenal. Di Batak ada bahasa tanah, di Ambon ada bahasa tanah. Jadi bahasa Urdu namanya, bahasa dalam. Nah ini hanya orang-orang yang bermain kegelapan yang tahu itu. Dan mama saya ahlinya di sana. Jadi sekarang beliau, kasihan, saya hanya lipat tangan, puasa. Saya terus puasa nggak berhenti untuk ini. Karena peperangan ini udah nggak bisa dilawan pakai kekuatan manusia. Ini antara roh. Nah ini kondisi seperti ini jangan pernah menyepelekan mantra. Jadi mantra itu harus diucapkan, diputuskan, dan minta pengampunan Tuhan. Nama Allah itu, sebutan nama Allah itu awalnya Dewa Air. Tapi dalam Yesus nama itu direbut. Semua bentuk-bentuk berhala itu direbut dalam nama Yesus. Pengakuan kita dalam mantra ini pun salah satu cara untuk mentahirkan dan direbut dalam nama Yesus. Jadi dikuduskan. Mantra itu tidak akan terjadi. Pengertian-pengertian tentang keturunan ketiga dan keempat bergulir. Artinya nanti akan ketemu. Udah ketiga nanti akan ketemu ketiga lagi. Jadi artinya tidak berhenti. Nah, di sini kita harus bisa membedakan proses dari berhala bekerja. Bukan kita kagum dengan caranya, tapi kita antisipasi. Kita harus jaga. Berhala itu yang Pak Jack bilang tadi itu semua benar. Di situ ada keserakahan, ada seks, ya. Ada orang yang sekarang tuh orang hamil udah nggak malu lagi. Orang hamil sekarang udah nggak malu. Jadi dia melakukan sampai hamil itu dianggap biasa, wajar. Ini semua akarnya berhala, akar okultisme banget. Jadi berhala itu pengerjanya dia luar biasa. Pandemi ini adalah proses daripada pengerja-pengerja orang-orang yang dunia ini. Kenapa Tuhan izinkan pandemi? Semua harus tobat. Karena dunia ini udah dikotorin dengan hal-hal seperti itu. Kita bukan tobat, orang Kristen pun yang ngangkat sekarang doa Yabes. Contoh ini. Jangan salah loh. Doa Yabes itu mulia banget, bagus banget kata-katanya, dan itu jadi pujian. Jangan Kristen jadi mengandalkan doa Yabes. Ada satu gereja, itu dijadikan kewajiban nyanyian doa Yabes itu. Bukan doa Bapa kami. Kita kan punya doa Bapa kami. Itu doa yang sah buat kita. Kenapa Kristen bergeser jadi doa Yabes? Ini tanpa disadari jadi berhala hidup Kristen. Kita tanpa disadari kita diseret pelan-pelan karena konten di dalamnya firman, Alkitab, perjanjian lama. Jadi kita percaya itu nggak apa-apa. Padahal kegelapan ini lagi ngegeser umat Kristiani untuk binasa.
Kita hanya berdoa percaya pada kuasa doa Bapa kami. Kenapa ada doa Yabes? Kenapa di situ minta kelimpahan? Kenapa di situ tolak penyakit? Kenapa di apa supaya malapetaka dihindarkan dari kita? Gak pernah ada yang tahu itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan kelimpahan. Bukan berarti nggak boleh orang Kristen kaya. Tapi satu contoh, doa Bapa kami cuma mengatakan bahwa berikanlah kepadaku makanan kami yang secukupnya. Bukan berarti Kristen nggak boleh kaya. Tetapi bukan memaksa dan mengikrarkan, memproklamirkan, minta kekayaan yang berlimpah-limpah, diberkati secara berlimpah. Ini sudah menyalahi. Ini berhala modern yang sekarang bekerja. Tanpa disadari ada satu kelompok gereja yang bangga dengan pujian doa Yabes. Luar biasa. Dan saya ada salah satu anggota dari salah satu gereja, dia ingin belajar tentang ini. Saya bilang ini bukan saya tidak ngerti, saya cuma tahu bahwa ini nggak boleh. Tapi dia merasa tersesat dengan kelompoknya dia. Dan hal-hal seperti ini bentuk berhala-berhala modern. Jadi pemecahan berhala yang Pak Jack sampaikan itu luar biasa banget. Hanya saya tadi sangat memperhatikan tentang pengobatan ambeien. Ya, di situ ada mantra yang disebut. Suaranya Oma. Oma Cucu. Mami suaranya ketutup. Nah, udah. Ya. Jadi kondisi seperti ini tanpa disadari kita terperangkap karena mantra itu kerjanya itu bahasa Urdu namanya, bahasa tanah. Jadi bahasa itu kalau tidak diputuskan dalam kuasa Tuhan Yesus, dia kejar kita. Saya lihat dari ibu saya dan ada adik saya yang mulai kena. Saya di sini saya ajak berdoa dan saya peperangan banget. Saya tolak, saya tunjuk, saya betul-betul perang. Walaupun itu mama saya mengasihi dia, saya mengasihi banget, saya menangis untuk beliau. Tapi kekuasaan Tuhan Yesus yang bekerja di sini. Jadi jangan pernah main-main. Mantra itu harus diputuskan. Tidak bisa kita tidak dipakai gitu. Kita nggak pakai itu. Puji Tuhan Pak Jack, nggak apa-apa. Tapi untuk lebih lengkap lagi, sesuai dengan iman dan percaya, kita ikutin aturan yang ada di dalam firman. Jadi bukan aturannya saya, bukan aturannya hamba Tuhan, tapi yuk kita taat pada firman. Selesaikan dengan firman bahwa segala sesuatu harus dibereskan dengan firman. Artinya di sini caranya gimana? Yaitu putuskan. Walaupun sudah dipakai, tidak dipakai. Ini kesaksian ada seorang pendeta di Galaksi, ya. Pendeta ini juga dia sempat kuliah di ITB, dia jatuh bangun karena dia menggunakan mantra seperti ini. Dia juga dari Tapanuli, dari Karo juga. Jadi kondisi seperti ini tuh dia dipermainkan. Dia melayani dari umur 9 tahun, dia sudah punya karunia penglihatan, karunia kesembuhan. Dia merasa itu dari Tuhan. Padahal dia hidup, papahnya itu dukun, jadi dia bermain di sana, kemudian dia merasa dengan pelayanan itu dia selesai. Padahal diserang lagi ketika dia kuliah di ITB. Dia manifestasi. Janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 27-29, itu tidak ada kekuatan yang dapat merebut kita kalau kita hidup dalam Kristus. Amin. Tidak akan ada. Ini aja yang saya sampaikan Pak Jack. Jadi di follow up. Ini sesuatu langkah baik. Tidak ada pencemaran, tidak ada turunan, tidak ada dampak, tapi kita berani melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Oma untuk itunya. Tapi memang bapak saya sudah meninggal sih. Yang pakai itu sih dia sih. Tapi yang pakai ada satu lagi tuh abang saya di kampung, dia masih pakai. Maksud saya dia masih obatin orang gitu dengan cara itu. Tapi karena gereja mereka adalah gereja GBKP ya. Tapi di sana sebenarnya ada juga gereja GPDI sih. Saya belum coba untuk dia apa namanya itu seperti disampaikan Oma Cucu tadi itu. Minimal itu diluruskan dulu bahwa dipatahkan segala kuasa yang di luar kuasa Tuhan berkehendak. Tapi kalau apa namanya ramuan-ramuan itu sih sebenarnya digunakan juga nggak ada masalah gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah, tidak masalah. Tapi prosesnya itu tadi memang harus diinikan. Kalau saya secara pribadi sih, Oma pernah waktu pertama jadi majelis itu memang saya pernah katakan bahwa saya sih mengikuti penyembah berhala itu bukan hanya hal itu saja, tapi pernah juga saya ketidaktahuan saya dibawa ke Pelabuhan Ratu dan sebagainya, itu sudah saya akui semua di hadapan pendeta. Di hadapan Pak Pendeta Leo sudah saya sampaikan bahwa semua itu sudah dipatahkan dalam nama Tuhan. Kemudian saya secara pribadi memang
kalau sampai sekarang saya tidak mau untuk menggunakan itu. Bahkan sebenarnya mamaku sebenarnya ada ambiannya gitu. Bahkan pernah diminta juga untuk buat, tapi saya bilang ya nggak usah lah, kita cari obat lain aja gitu. Jadi memang sih saya pernah diajak bapak saya itu dulu waktu masih di kampung sih, pernah diajak berdoa bersama gitu. Ini ada orang obatin, yuk kita berdoa bersama. Itu pernah saya ikut membantu bapak saya bikinkan gitu. Memang sih pengobatannya luar biasa sih ya. Jadi orang yang sudah bertahun-tahun itu sembuh dibuatnya gitu. Tapi memang satu hal yang membuat kita tidak merasa nyaman tuh ya ada bacaan itu tadi gitu. Sehingga waktu itu mau diturunkan ke saya bilang saya nggak mau. Saya bilang saya nggak percaya gitu. Yang penting dengan kuasa Tuhan gitu. Itu aja memang dalam hal ini, Oma. Makasih banyak, Oma, untuk masukannya. Ya. Silakan ibu-ibu terkasih, ada yang ini mau sharing? Ya, sebenarnya kalau kita begitu tahu kita tentang penyembahan berhala, makin takut kita gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak usah takut sih ya. Mungkin yang selama ini ambisi kita tuh terlalu tidak terkontrol, mari kita kontrol dengan baik. Jadi jangan terlalu berambisi, kemudian jangan terlalu ya seperti inilah. Aku senang sekali lihat Bu Lucy hari ini ada di tokonya. Tuhan berkati, tokonya laris. Dan kalau kita lihat ya, orang berusaha kadang-kadang sama seperti itu gitu. Kalau rata-rata orang berdagang kelontong saja pun, itu pasti dia punya penglaris. Pasti punya. Tapi aku percaya Bu Lucy enggak. Tuhan berkati ya, Bu Cin. Ibu-ibu yang lain, silakan sharing. Kalau ada yang mau di-sharing. Kalau enggak, kita tutup. Oke, ditutup. Gimana Kak Yus? Doa syafaat ya Pak. Ya, boleh lah. Ditutup ya, Moya. Ada yang mau didoakan, Bapak Ibu? Ibu-ibu, ada yang mau didoakan? Kecuali tadi Ibu Naruli Banjarnahor ya, mamahnya Ibu Eli. Ada lagi yang mau didoakan? Saya, Pak J. Saya minta didoakan, Pak J. Saya minta didoakan untuk Ibong. Ya, Oma. Ya, untuk Ibong, anak saya yang paling tua. Ya, Oma. Lagi menyiapkan diri untuk Ya. satu perjalanan pribadi. Maksudnya biar campur tangan Tuhan yang menetapkan waktu yang terbaik untuk anak saya. Itu aja. Dia mau ngapain? Bang Ibong mau ngapain, Oma? Mau pelayanan. Jadi dia mau membuka diri. Oma. Enggak pelayanan. Ya. Oh iya, oke, siap. Jadi dia mau dilayani. Ini sangat kompleks dan ini rumit di dalam kehidupan yang saya alami. Yaitu faktor tadi, okul ya. Jadi suami saya itu. Tapi saya percaya. Iya. Kami semua percaya Oma pasti bisa tangani. Papahnya itu kan pengguna okul. Bahkan dia itu memelihara makhluk-makhluk gaib. Anak saya itu darahnya dari dua, dari saya dan papahnya. Jadi hari-hari hidup yang saya lalui itu pertempuran. Saya percaya kuasa Tuhan lebih besar, sampai saya kuat sampai sekarang seperti ini. Amin. Itu juga karena anugerah Tuhan. Jadi saat ini tuh justru saat yang baik di tengah pandemi, saya bisa giring anak saya oleh kuasa kasih Tuhan, Ibong, untuk membereskan satu persatu apa yang harus dia kerjakan. Karena selama ini dia pernah tinggal di Menteng dengan papahnya, dan akses yang tadi ada mantra, ada apa itu juga bisa mencemari. Jadi pelayanan yang diharapkan itu dia akan ada penetapan waktu yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Bukan karena saya punya keinginan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu Pak. Keinginan dari dia, oke. Ada lagi ibu-ibu? Itu aja ya. Oke. Mari ibu terkasih, saya matikan kameranya, takutnya nanti sinyalnya nggak bagus. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta alam semesta, Tuhan yang memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu hingga saat ini. Bapa, kami mengucap syukur. Di sore hari ini Tuhan, firman Tuhan dibukakan bagi kami, disingkapkan bagi kami, sehingga banyak hal yang mungkin baru kami pahami Tuhan pada pemberitaan firman malam hari ini ya Tuhan. Bapa, kami sebagai manusia kami mengaku di hadapan Tuhan. Banyak hal yang sudah mungkin selama ini kami mendoakan Tuhan dalam setiap aktivitas kami, tanpa kami sengaja, tanpa kami sadari Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau tahu dan menyelidiki hati kami sedalam-dalamnya Tuhan.
Hidup kami adalah milik Tuhan. Tidak ada hal sekecil apapun yang boleh kami sembunyikan di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tahu kemanapun kami pergi. Engkau tahu apapun hal kecil dalam hati kami, Bapa. Pada malam hari ini, Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kecil kami, Tuhan. Engkau tahu, Bapa. Ampuni kami. Untuk dosa sekecil apapun yang kami lakukan yang mendoakan Tuhan. Engkau Allah yang cemburu. Engkau Allah yang akan memberikan hukuman bagi orang-orang dan membalaskan bagi orang-orang yang melakukannya. Kami mohon ampun ya Tuhan, kepadamu ya Bapa pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Biarlah kami terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Semakin rindu lagi kami untuk boleh datang beribadah, semakin rindu lagi kami untuk boleh mendengarkan firman kebenaran firman Tuhan, semakin lagi kami mau dikoreksi hari lepas hari oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin sempurna di mata Tuhan. Indah di mata Tuhan, dan juga indah bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada saat sore hari ini kami juga mendoakan beberapa topik doa di sini. Kami berdoa untuk Ibu Naruli Banjarnahor, mamanya Ibu Elivera, Tuhan, di mana kami sudah mendengar kabar bahwa Ibu Naruli Banjarnahor pernah mengalami sakit stroke, kemudian mengalami penyakit diabetes, Tuhan, dan pernah juga dia masuk ke rumah sakit, dan kami percaya apapun yang terjadi bagi ibu kami percaya Tuhan yang mengerti dan mengasihi dia. Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, Tuhan. Bahkan kami menyerahkan dia ke dalam tangan pimpinan-Mu, Tuhan. Sehingga Engkau boleh memegangnya, memegang kedua tangannya, Tuhan, mengurapi dia, mengurapi kepalanya sampai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, Tuhan. Engkau urapi semuanya, Bapa. Berkati dia dan pulihkan dan tahirkan dia oleh kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan, ibu kami, ibu terkasih juga boleh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa hal-hal yang selama ini belum dibereskan, biarlah dia boleh bereskan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Kami percaya keluarga diberkati, dan dengan setia selalu merawat ibu terkasih, dan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Juga kami berdoa untuk Bang Ibong, anaknya Oma Cucu, dan kami percaya Bapa di surga apa yang ingin disingkapkan pada saat ini ya Tuhan tentang pelayanan bagi anak terkasih. Kami percaya Engkau berikan kekuatan bagi Oma Cucu, dan kami topang dengan doa ya Bapa di surga, Engkau terus menjaga Oma Cucu agar dia selalu sehat dan kuat, dan dia selalu semangat Tuhan di dalam melawan praktek-praktek okultisme, praktek-praktek penyembahan berhala, apapun sekecil apapun, kami percaya Bapa. Bahkan kami bersyukur Oma Cucu Engkau tempatkan di antara kami, di gereja kami GKI Bintaro Giant, Tuhan, dengan penuh kuasa anak-Mu ini banyak sekali membangkitkan semangat kami sebagai para pelayan. Demikian juga Oma Cucu banyak memberikan kami pelajaran Tuhan, bahkan pengetahuan tentang okultisme dan bagaimana menanganinya. Bahkan kami bersatu hati mau berdoa untuk abang kami, Bang Ibong, agar Bang Ibong juga benar-benar mau menyingkapkan dirinya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, Bapa. Dan Engkau boleh hadir dan boleh menjamah dia, dan mengampuni dia dan memulihkan dia sampai sekecil-kecilnya. Kami percaya hal-hal yang akan menghalangi niat baik ini kami patahkan dalam nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh-roh yang melayani di udara Tuhan yang menentang kuasa Tuhan, kami patahkan segala niat buruknya Tuhan. Sehingga kami percaya niat baik ini akan boleh terjadi, dan Bang Ibong juga boleh diurapi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Komisi PW ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Lucy Satir sebagai koordinator, berkati hamba-Mu di dalam menyiapkan dan selalu menyediakan pelayanan terbaik bagi Ibu-Ibu PW. Juga berkati anak-Mu, Ibu Linda Simatau, dalam kesehatannya Tuhan pulihkan, dan selalu Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Linda agar dia terus setia dan tekun di dalam melayani Tuhan dan kuat di dalam Tuhan. Juga Ibu Elis dan juga Ibu Yustimatok yang Kau berkati anak-anak-Mu ini Bapa, agar mereka memiliki kesehatan dalam melayani Tuhan, sehingga hal sekecil apapun tidak menghalangi mereka untuk tidak melayani dengan mengandalkan keakuan mereka masing-masing. Tapi biarlah Tuhan yang memulihkan, menyatukan mereka dalam kasih, sehingga mereka selalu setia dalam pelayanannya Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa malam hari ini. Kami serahkan juga anak-Mu Ibu Elia, juga Ibu Flora, Ibu Ivon, Ibu Ican, juga Ibu Oma Cucu, Bu Lilik, Kak Grace, Ibu Esther, Bibi Mita, demikian juga dengan Ibu Elivera, Ibu Linda Simatau, Ibu Elizabeth Alo, demikian juga Ibu Elis, Engkau berkati setiap kami, pribadi-pribadi dan keluarga kami. Tuhan, kami mohon
Engkau mengurapi, memberkati kami hari lepas hari. Banyak hal ya Tuhan yang ingin kami lakukan, tetapi sering sekali Tuhan kami melakukan hal yang tidak baik. Maka ampuni kami Bapa. Demikian juga dalam sepanjang ibadah kami ini. Ada hal-hal yang menduakan Tuhan dalam pikiran kami. Dalam hal-hal yang kami pikirkan tidak baik. Tuhan kuduskan, ampunkan kami. Terpuji termulialah namamu Bapa. Hanya Engkau Allah yang maha kuasa dan penuh kuasa. Dan hanya Engkau yang boleh mengurapi, yang sanggup dan boleh memulihkan kami dan mengurapi kami. Terpuji namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga memberi bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, terima kasih Pak Jack untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pak Jack dan keluarga. Ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan. Sama-sama Pak. Kita akan memberikan persembahan. Silakan ibu-ibu transfer ke rekening majelis yang ada di Warta Jemaat atau melalui QR Code yang ada di Warta Jemaat juga. Ibu-ibu, demikian kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti doa persembahan ya Pak Jack sekalian dengan doa berkat ya Pak. Ya. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa sepanjang hari yang akan kita lewati, kita percaya bahwa ada Tuhan, Dia adalah Bapa kita yang akan selalu memelihara hidup kita. Kita angkat pujian ini sebagai penutup ibadah kita pada sore hari ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik.
sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ibu-ibu terkasih, kita akan berdoa di hari penutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terlebih kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Siapakah kami Bapa sehingga kami boleh memberi kepada Tuhan? Bukankah apa yang ada pada kami semuanya adalah milik-Mu Bapa? Maka tanda sukacita dari hati kami memberikan sebagian dari apa yang kami terima daripada-Mu Bapa, agar diberkatilah kiranya setiap kami kumpulkan Bapa, agar digunakan bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi gereja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya Engkau selalu memberkati pundi-pundi kami, segala apa yang kami miliki Tuhan dikuduskan Tuhan senantiasa untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dan ibu-ibu terkasih, pulanglah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih Pak Jack. Ibadah kita selesai, Ibu. Terima kasih Pak Jack. Tuhan Yesus memberkati. Kasih semua Terima ibu-ibu. kasih. God bless. Terima Terima kasih kasih. Pak Jack.